Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R11 PT Kaizen akan mempresentasikan tentang perancangan teknik industri 1 dengan asisten wali Teh Tia Mamita. Langsung saja, ini adalah tim dari PT Kaizen. Yang pertama ada Chief Executive Officer yaitu Fadila Nuraini. Lalu ada Departemen Planning and Marketing Ahmad Fauzi Ramadan. Lalu ada Sekretaris Febri Aryadani. Langsung saja, PT Kaizen ini berdiri pada tanggal 6 Maret 2020 dengan alamat Jalan Dayorokan, Hulu Riau. Yang di sini berposisi sebagai kontribusinya sebagai konsultan manufaktur. Dengan email bisnisnya pm.kaizen@gmail.com. Baiklah, saya akan membacakan agenda presentasi pada hari ini. Yang pertama ada proposal, yang kedua ada pembahasan modul 1 sampai modul 6, dan yang ketiga kesimpulan. Baiklah, kita masuki agenda yang pertama yaitu proposal. Proposal di sini diajukan oleh PT Kaizen kepada PT LSKE untuk menjalin kerjasama. PT Kaizen memiliki logo di mana logo tersebut terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu mesin. Mesin merupakan alat bantu untuk memproduksi atau untuk menghasilkan suatu barang atau produk, di mana mesin tersebut menjadi poin penting di dalam dunia industri. Kemudian ada pabrik. Pabrik itu menjadi tempat kerja atau lingkungan kerja di dunia industri. Kemudian ada people and safety. People adalah orang yang bekerja di industri tersebut, orang yang mengoperasikan mesin, orang yang mengecek defect pada produk, dan sebagainya. Sedangkan safety adalah keamanan. Keamanan yang harus didapatkan oleh pekerja, di mana semakin tinggi tingkat keamanan suatu industri, maka tingkat produktivitas industri tersebut sangat meningkat. Kemudian kita memasuki latar belakang yang melatar belakangi PT Kaizen untuk bekerja sama kepada PT LSKE. Perkembangan industri 4.0 atau era digital mewajibkan kita untuk melakukan perbaikan karena di industri 4.0 ini sudah banyak perubahan, dimulai dari mesin sudah lebih canggih, kemudian orang-orangnya sudah memiliki skill yang baik, serta keamanan atau tingkat K3-nya itu sudah lebih baik. Namun, industri tersebut pasti harus menghasilkan suatu produk, di mana produk tersebut menjadi output dari suatu industri. Tingkat baik atau buruknya suatu produk dilihat dari kualitas produk tersebut. Untuk menciptakan produk yang berkualitas, maka suatu industri tersebut perlu melakukan perbaikan, di mana perbaikan dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Perbaikan ini bisa dimulai dari perbaikan sistem kerja, perbaikan keamanan kerjanya, bahkan perbaikan dari segi sistem produksinya. PT LSKE merupakan PT yang bekerja atau bergelut di bidang industri musik. Oleh karena itu, PT Kaizen mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan sistem kerja industri musik yang berada di PT LSKE. Produk dari PT LSKE yaitu berupa kursi Drumtron, di mana PT Kaizen memberikan usulan perbaikan dari mulai sistem kerja, desain kursi, dan sebagainya untuk menciptakan kursi Drumtron yang lebih baik dan yang lebih berkualitas, agar kursi Drumtron diminati oleh konsumen. Jika konsumen puas akan produk yang dihasilkan, maka dampak positifnya untuk industri tersebut yaitu dalam segi finansialnya akan lebih meningkat.
Setelah latar belakang itu, kita menyimpulkan tujuan dari adanya proposal ini. Yang pertama, mampu menyediakan kebutuhan konsumen, kemudian mendukung kemajuan pengembangan produk dalam negeri, dan yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik PT LSKE. Agenda selanjutnya yaitu pembahasan modul 1 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Fauzi Ramadan. Kepadanya kami persilahkan. Lanjut untuk modul 1 yaitu penetapan tujuan perancangan produk. Pada modul 1 ini, untuk inputnya itu adalah kuesioner terbuka. Digunakan untuk mendapatkan data atau respon dari masyarakat tentang kebutuhan mereka terhadap kursi Drumtron. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan, yakni di sini ada 9 pertanyaan yang dibutuhkan oleh perancang untuk membuat kursi drum. Perancang menyimpulkan bahwa kursi drum yang dibutuhkan oleh konsumen yaitu kursi drum yang ringan, kuat, terus desain yang sama dengan kursi drum sebelumnya, jok yang empuk, dan rangka yang kuat. Lalu tidak ada alas kaki, serta inovasi yang dibutuhkannya penyimpanan stick drum, dan ingin harga terjangkau yakni Rp300.000 sampai Rp500.000. Kemudian, mengapa konsumen memilih tempat penyimpanan stick drum? Kita analisis dengan alat analisis 5Y yang berupa pertanyaan 5 poin dengan diawali dengan Y. Di sini akar permasalahan yang didapatkan oleh perancang yakni konsumen menginginkan tempat penyimpanan stick drum karena mereka ingin kursi yang sangat simpel dan mempermudahnya. Lalu diproses menjadi tabel pengelompokan kebutuhan konsumen berdasarkan kemiripan dan kebutuhan konsumen. Di sini ada tabel-tabelnya. Yang ini adalah karakteristik teknik, bisa disebut karakteristik teknik. Di sini bisa disebut atribut produk. Yakni ada zaman saat digunakan, aman saat digunakan, ada komponen tambahan, desain yang menarik, serta kursi yang mudah dibawa atau praktis. Untuk output pada modul 1, yakni adalah pohon tujuan. Pohon tujuan seperti ini, yaitu bagan-bagan yang terdiri dari level 0, level 1, dan level 2. Level 0-nya adalah kursi Drumtron-nya. Untuk level 2, itu diisi dengan atribut produk yang tadi ditunjukkan, seperti kursi nyaman, kursi aman, komponen tambahan, desain menarik, serta kursi yang mudah dibawa. Lalu untuk level 2-nya itu atribut produk seperti ini, material jok yang nyaman, dapat diatur ketinggiannya, dimensinya yang sesuai dengan pengguna. Itu mendukung untuk kursi nyaman. Sedangkan untuk kursi aman yaitu ada material yang berkualitas, kursi yang stabil, rangka yang bermaterial kuat. Itu untuk mendukung kursi yang aman. Lalu ada bagian jok yang memiliki sandaran, kursi drum yang menyediakan tempat minum, terus kursi yang menyediakan tempat stick, kursi drum yang menyediakan tempat handuk, dan kursi drum yang memiliki 4 kaki, itu mendukung komponen tambahan. Lalu, jok memiliki corak bermacam-macam, bentuk jok bervariasi, warna kursi drum yang bervariasi, dan bentuk kursi drum yang stylish itu mendukung desain kursi yang menarik. Lalu yang terakhir, material jok ringan, material rangka ringan, dan pembuatan jok itu mendukung kursi yang mudah dibawa atau praktis. Lanjut. Untuk spesifikasi atau outputnya juga dari modul 1 ini adalah harga produk yakni 275 dan 799. Terus berat produknya yakni 3.000 gram sampai 6.200 gram. Diameter 37 cm sampai 39 cm, ketebalan duduk 8 sampai 10 cm, tinggi kursi 63 cm, dan fitur seperti model bicycle, pengatur ketinggian, dan alas tumpuan.
dan materialnya adalah stainless steel. Ini yang diusulkan oleh PT Kaizen. Lanjut untuk pembahasan modul 2, yakni proses perancangan produk. Pada proses perancangan produk modul 2 ini, input yang digunakan adalah dari modul 1, yakni tabel atribut dan karakteristik teknik, serta pembangkitan alternatif. Di sini, untuk pembangkitan alternatif, PT Kaizen memiliki 3 alternatif untuk setiap karakteristik tekniknya, seperti material alas kaki, bentuk jok, bentuk kaki, jok kursi, bentuk rangka, alas kaki, material fitur, warna alas kaki, terus corak jok, terus variasi jok, terus dimensi kaki, dan terakhir rangka. Itu semua ada alternatif, yakni 3 seperti pada tabel tersebut. Lalu diproses menggunakan house of quality atau rumah kualitas. Gambarnya seperti ini. Rumah kualitas ini digunakan untuk menentukan kepentingan, yakni penting mana sih yang harus didahulukan atau yang lebih penting dalam sebuah produknya. Di sini kita menggunakan angka 139, di mana semakin kecil semakin tidak penting dan semakin besar itu semakin penting. Di sini kita mendapatkan bahwa bentuk kaki lah yang menjadi penting pada kursi drum. Dan kursi desain yang menarik lah yang penting juga untuk diperhatikan. Lalu diproses lagi dengan metode 01 atau 01, lalu dengan evaluasi alternatif. Di sini evaluasi alternatif dengan contoh material alas kaki tadi, kita ngambil karakteristik tekniknya, didapatkan bahwa alternatif 2 yaitu karet lah yang menjadi pilihannya. Kemudian ada outputnya. Outputnya adalah seperti ini, yaitu alternatif terpilihnya, yaitu alas kaki karet, bentuk jok bulat, bentuk kaki bulat, jok kursi kulit imitasi, bentuk rangka halus, alas kaki standar, bentuk kaki yang bulat, material fitur, pemilihan material fitur stainless steel, pemilihan bentuk kaki bulat, pemilihan warna alas kaki hitam, pemilihan bentuk rangka halus, macam-macam jok kotak-kotak, motifnya, terus bentuk jok yang bulat, warna jok yang warna hitam, dimensi kakinya yang 5 cm, dan material jok ringan yaitu kapuk, dan terakhir material rangka ringan yaitu stainless steel. Lalu ini adalah sketsa yang dibuat oleh PT Kaizen tentang kursi drum Tron yang akan diproduksi. Lanjut pembahasan modul 3. Yakni diinputkan data antropometri. Data antropometri sendiri itu adalah pengukuran dimensi tubuh manusia. Ini untuk menunjang keergonomisan, kenyamanan, keamanan suatu produk. Terus dimensi komponen yang memerlukan variabel antropometri pada kursi Drumtron, yakni seperti ini. Ada lebar pinggul, pantat popliteal, panjang telapak tangan, tebal telapak tangan genggam, tinggi pantat popliteal, berat badan, panjang jari 1, panjang jari 2, tinggi siku duduk. Kemudian data tersebut diproses variabelnya menjadi tabel seperti ini. Dilakukan uji keseragaman, uji kenormalan, dan uji kecukupan. Uji keseragaman dilakukan agar data tersebut tidak ada data ekstrim. Artinya data itu seragam. Lalu diuji kenormalan untuk datanya tersebut berdistribusi normal. Lalu terakhir diuji kecukupan, apakah data tersebut sudah mewakili populasi atau tidak. Kemudian dihasilkanlah dimensi produk. Untuk LP 352,25, untuk PP 489,25, PTT 92,5, TTTG 24,25, TPO 410,9, BB 210,12, PJ 172, PJ 283,5, TSD yang terakhir 243,86. Kemudian prosesnya juga berupa gambar yang dibuat oleh PT Kaizen.
yakni seperti ini. Ini terdiri komponen seperti jok, poros penyambung, poros berulir, baut, kaki rangka, baut, pengunci, serta inovasinya yaitu penyimpanan stick drum. Serta outputnya juga yaitu dimensi mayor komponen kursi drum, panjang, lebar, dan tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan modul selanjutnya yaitu modul 4, perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja pada modul ini dilakukan kepada industri helm. Input dari modul ini yaitu tabel hasil pengukuran helm sebanyak 10 kali. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan stopwatch dan dilakukan sebanyak 10 kali. Sebenarnya standar dari pengukuran waktu itu sebanyak 30 kali kalau dari standar statistika. Namun di sini dilakukan sebanyak 10 kali untuk mempermudah perancang. Di sini ada batok menjadi komponen 1, kemudian adalah bantalan helm komponen 2, kemudian kaca helm menjadi komponen 3, kemudian ada topi helm komponen 4, dan yang terakhir ada baut pengunci menjadi komponen 5. Tabelnya, yang pertama komponen 1 dirakit dengan komponen 2 menjadi rakitan 1, yaitu batok dirakit dengan bantalan helm menjadi rakitan 1, menghasilkan waktu 716 detik. Kemudian kaca helm dirakit dengan rakitan 1 menjadi rakitan 2 menghasilkan waktu 115 detik. Kemudian topi helm dirakit dengan rakitan 2 menjadi dengan hasil waktu 158 detik. Dan yang terakhir, baut pengunci dirakit dengan rakitan 3 dengan hasil waktu 128 detik. Semua waktu yang dihasilkan dirata-ratain dalam detik, kemudian juga dirata-ratakan dalam bentuk menit. Proses yang dilakukan pada model 4, yang pertama yaitu pengujian data waktu. Di mana pengujian data waktu di sini kita mengambil satu sampel yaitu pada perakitan 1 di uraian kegiatan. Terdapat 10 data, kemudian kita akan mengecek apakah data tersebut terkontrol atau out of control. Di sini dihasilkan datanya semua terkendali atau tidak ada data yang out of control. Kemudian diuji lagi kecukupannya. Di sini dapat dilihat bahwa data dapat dikatakan cukup mewakili sampel. Output dari modul 1 yaitu ada peta perakitan, peta proses operasi, peta tangan kiri, tangan kanan. Kita akan melihat peta perakitannya. Oke. Di sini ada peta proses operasi, ada batok, bantalan, kaca, topi, dan baut. Dihasilkan proses operasinya terdapat 11 dengan waktu 94 menit. Kemudian pemeriksaan ada 8 dengan waktu 26 menit. Kemudian ada gabungan dari operasi dan pemeriksaan terdapat 6 dengan waktu 57 menit. Ditotalkan untuk jumlahnya 25 dengan waktu 177 menit. Pada peta proses operasi ini kita dapat melihat step by step proses operasi dari produknya, dari setiap komponen, dari materialnya, terus proses yang dilaluinya seperti apa. Kemudian ada peta perakitan. Peta perakitan ini ada baut pengunci, adalah komponen 5, ada topi helm komponen 4, kaca helm komponen 3, bantalan helm komponen 2, dan batok helm komponen 1. Batok helm dengan bantalan helm dirakit menjadi rakitan 1, kemudian rakitan 1
dengan kaca helm dirakit lagi menjadi rakitan 2. Kemudian kaca helm dengan topi helm dirakit lagi menjadi rakitan 3. Dan rakitan 3 dirakit lagi dengan baut pengunci menjadi produk jadi. Kemudian ada peta tangan kiri tangan kanan yang dihasilkan, yaitu menghasilkan waktu siklus 285 detik. Kemudian kita masuk modul 5. Modul 5 yaitu perbaikan perancangan sistem kerja. Kalau pada modul 4 itu kita belajar tentang perancangan sistem kerjanya, kita masih menganalisis perancangan sistem kerjanya seperti apa. Dan di modul selanjutnya itu kita udah mulai melakukan perbaikan perancangan sistem kerja. Inputnya di sini kita harus mengidentifikasi masalahnya. Perancang menggunakan metode 5Y karena metode 5Y dianggap metode yang tepat untuk mengidentifikasi masalahnya. Di sini kita mencari tahu permasalahan yang terdapat di perusahaan helm tersebut. Jadi mengapa perusahaan helm itu belum menerapkan K3? Padahal K3 itu menjadi poin penting dalam sistem kerja. Jadi kenapa alasan dari mereka belum menjadikan K3 sebagai poin penting? Nah, kita dapat akar permasalahannya yaitu karena operator pada perusahaan itu belum ada yang pernah mengalami kecelakaan kerja. Jadi karena belum ada korban yang menjadi kecelakaan kerja, makanya K3 itu belum menjadi poin penting gitu pada perusahaan helm ini. Kemudian di sini ada proses. Yang pertama adalah membuat peta tata letak setempat proses perakitan. Kemudian ada melakukan pengujian waktu hasil perakitan. 1. Uraian kegiatan. Yang pertama, di sini ada batok tetap menjadi komponen 1, bantalan helm komponen 2, kaca helm komponen 3, topi helm komponen 4, dan baut pengunci menjadi komponen 5. Di sini sudah melakukan perbaikan tata letak setempat, kemudian melakukan pengujian data waktu hasil perakitan 1, uraian kegiatan. Di sini kita mengambil sampel aja untuk uraian kegiatan 1. Di sini ada 15 pengujian. Kita lihat batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya itu 76,4 dan batas bawahnya itu 65,3. Semua data terkendali, artinya berarti data tersebut atau 15 data ini tidak ada data yang out of control. Kemudian kita cek uji kecukupan datanya 0,07. Jadi N lebih besar daripada N aksen. Maka dari itu dikatakan data ini cukup dan cukup mewakili sampel. Kemudian proses selanjutnya itu ada peta kerja usulan. Ini ada peta tata letaknya. Di sini kita sudah melakukan perbaikan yaitu dengan menambahkan jarak, karena jarak itu menjadi poin penting juga ya, karena ketika jarak itu jauh maka terdapat gerakan tambahan, jadi itu menyebabkan pemborosan gerakan dan itu harus kita kurangin. Pada teori elemen gerakan itu harus dikurangi. Kemudian di sini seperti batok jaraknya 34 cm, bantalan helm 34 cm, kaca helm 40 cm, topi helm 40 cm, dan baut pengunci 46 cm. Kemudian ada peta perakitan usulan. Batok helm komponen 1 dengan bantalan helm komponen 2 dirakit menjadi subassembly 1. Kemudian kaca helm dengan topi helm dirakit menjadi subrakitan. Kemudian subrakitan 1 dirakit dengan baut pengunci menjadi subassembly 2. Kemudian subassembly 1 dengan subassembly 2 dirakit menjadi produk jadi, yaitu helm. Kemudian di sini ada peta tangan kiri, tangan kanan.
dihasilkan waktu sikul 114 detik. Kalau tadi kan 185 detik itu untuk 285 detik untuk waktu yang dihasilkan pada peta yang sekarang, kemudian yang usulan itu 114 detik. Jadi di sini bisa dilihat di peta tangan kiri tangan kanan dihasilkan waktu siklusnya yaitu 114 detik. Kalau dilihat dari output modul 4 dengan waktu siklus 285 detik, dapat kita simpulkan bahwa peta yang usulan ini lebih baik daripada peta yang sekarang karena mengefisiensikan waktu atau mengurangi pemborosan waktu. Kemudian kita selanjutnya output dari modul 5 ini yaitu terdapatnya sistem kerja yang usulan, kemudian ada tata letak usulan, ketiga ada peta kerja yang usulan, dan keempat waktu baku atau waktu standar. Pada modul 6, pengukuran performansi sistem kerja. Input dari modul 6, yang pertama ada peta tangan kanan dan tangan kiri yang sekarang, kemudian peta tangan kanan, tangan kiri yang usulan. Ini peta tangan kiri tangan kanan yang sekarang, waktu yang dihasilkan 285, peta tangan kiri tangan kanan yang usulan menghasilkan 114 detik waktu siklusnya. Kemudian di sini ada proses yaitu pengukuran watur normal dengan menggunakan MOS. Jadi kita harus mengukur waktu normal dengan MOS yang sekarang dengan yang usulan untuk menjadi pembanding. Kita lihat dari waktu normal yang dihasilkan dengan MOS untuk yang sekarang yaitu waktu kumulatifnya 1130 detik. Jika kita masukkan ke dalam rumus dengan waktu normal, kumulatif TMU dikali 0,036 detik dihasilkan 40,68 detik. Kemudian untuk pengukuran waktu normal dengan MOS usulan dihasilkan 33,48 detik. Di sini bisa dilihat perbandingannya yaitu waktu MOS untuk sekarang dengan waktu MOS usulan itu lebih baik waktu yang usulan. Kenapa di sini perancang menggunakan MOS? Karena perakitan helm menggunakan subaktivitas yang banyak, jadi yang lebih baik menggunakan waktu MOS. Kemudian setelah kita mengetahui waktu normalnya, kita akan menghitung waktu baku yang sekarang dengan waktu baku yang usulan. Waktu baku yang sekarang dihasilkan 1179,70 detik yang waktu baku sekarang dan waktu baku usulan 700,3,48 detik. Perbandingannya berarti waktu baku yang dihasilkan usulan itu lebih baik daripada yang sekarang. Kita harus melihat waktu baku itu kita harus perlu mempertimbangkan faktor kelonggaran karena setiap manusia itu pasti harus memiliki waktu jeda ya istirahat untuk meningkatkan kembali tenaga atau mengembalikan tenaga yang telah terpakai. Di sini untuk waktu baku sekarang waktu kelonggarannya itu 28% dan untuk waktu baku yang usulan ada 20%. Output dari modul 6 ini yaitu peta tangan kiri tangan kanan usulan dan waktu baku usulan. Agenda yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari praktikum modul 1 sampai modul 6 yaitu kita harus melakukan perbaikan sistem kerja agar menciptakan
sistem kerja yang lebih baik. Dan kita menggunakan beberapa metode untuk pemecahan masalah. Yang pertama 5 why, untuk mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian dengan adanya usulan ini dihasilkan bahwa waktu baku yang dihasilkan itu lebih baik. Berarti dapat meminimalisir pemborosan waktu dan peta usulannya itu sudah lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa sistem kerja usulan yang telah diusulkan oleh PT Kaizen ini sudah lebih baik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Fauzi Ramadan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga PT Kaizen dan PT LSKE dapat bekerja sama dalam bidang industri permusikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.